Halo guys, kembali lagi bersama gua Yu dan selamat datang di alur cerita film Bula. Film akan berfokus pada seorang wanita yang bernama Meldy. Ia tinggal di perkampungan rumah susun dengan seorang bapak-bapak yang bernama Tuan Manny. Meldy bekerja di sebuah tempat laundry yang ia kelola dengan temannya yang bernama Gloria. Setiap pelanggan yang menaruh cuciannya yang berupa baju dinas untuk pergenjerotan duniawi, di sana secara diam-diam Meldy melihatnya dan mulai membayangkan memakai baju gemes itu. Ia pun langsung pulang ke rumah dan berkhayal berfantasi seperti mereka, lalu memeluk-meluk Tuan Manny sebagai objek fantasinya. Pada suatu hari, saat Meldy mengantar pakaian laundry untuk kostumer mereka yang bernama Celine, ia tak sengaja mendengar suara mantap-mantap yang membuatnya penasaran, dan ia pun lalu mengintipnya. Ma'am, kunin ko lang yung bayad. Sepulang Meldy ke tempat usahanya, ia tak sengaja mendengar percakapan dari Gloria dengan kostumer mereka yang berprofesi sebagai dokter spesialis. Di sana, Gloria meminta agar anaknya bisa magang di tempat kostumer itu. Dan demi ambisi anaknya menjadi seorang dokter, di hari berikutnya Gloria meminta izin kepada Meldy untuk pulang lebih awal guna mencari uang tambahan untuk mengambil pekerjaan yang lain. Pada suatu hari, datang seorang polisi tampan yang bernama Jacob. Ia merupakan kekasih dari Celine. Pada saat itu, ia datang untuk mengantarkan cucian. Meldy pun berbasa-basi mengatakan jika ia sering mengantar laundry mereka ke apartemen dan memuji Celine yang sangat beruntung memiliki kekasih seorang polisi tampan seperti Jacob. Di sana, Jacob pun curhat jika ia malah kasihan dengan Celine akibat sering ditinggalnya bekerja. Itu dikarenakan belakangan ini terdapat kasus pembantaian berantai di sekitaran kota mereka, dan kasus tersebut belum terpecahkan. Setelah Jacob pergi, Meldy pun bergosip dengan Gloria jika ia pernah mengintip mereka sedang menanam jagung, dan cucian mereka tersebut sebagai saksi bisunya. Namun Meldy penasaran dengan kaos merah yang tidak ada di sana, dan menduga-duga jika Celine ada main serong dengan orang lain. Tak disangka, Jacob meninggalkan kunci apartemen di dalam cucian. Tentunya kesempatan itu pun digunakan Meldy untuk masuk ke kamar mereka. Saat Celine, Jacob pergi keluar untuk makan malam bersama. Di kamar itu, Meldy pun menghayalkan dirinya menjadi Celine dan membayangkan dirinya ditanami jagung bersama dengan Jacob, hingga membuat Meldy ketiduran di sana. Tak berselang lama, sayup-sayup suara dari Celine dan Jacob pun terdengar. Secara diam-diam, Meldy pun keluar dan kabur dari tempat tersebut. Obsesi Meldy tak sampai di situ saja. Pada esok harinya, ia pun secara diam-diam mengikuti Celine dan juga Jacob yang dikala itu sedang makan malam di sebuah restoran Jepang. Semua gerak-gerik dan percakapan mereka pun diperagakan oleh Meldy. Setibanya di rumah, berbekal ikan sarden yang digulung berantakan, ia pun menyulangi Tuan Manny yang terlihat sangat pasrah mengikuti obsesi dari Meldy tersebut. Lantas pada esok harinya, terlihat anak dari Gloria bernama Albert datang untuk meminta uang kuliahnya, sembari menyuruh ibunya untuk mencucikan pakaian pribadinya. Namun karena uang Gloria belum cukup, anaknya pun emosi membentak Gloria dan sesudah itu meninggalkan ibunya begitu saja. Lalu pada siang harinya, datang seorang pria yang membawa cucian kotornya. Ternyata itu merupakan pihak agensi dari Celine, dan merupakan pria yang dilihat Meldy di apartemen Celine beberapa hari yang lalu. Setelah itu, ketika Meldy membawakan cucian bersih Celine ke apartemennya, di sana Celine menanyakan kepada Meldy apakah ia mengetahui orang yang bisa membantunya membersihkan apartemen. Karena Celine sangat sibuk untuk meeting dengan kliennya sehingga ia tak memiliki waktu untuk melakukan hal tersebut. Kesempatan itu pun tidak disia-siakan oleh Meldy. Ia pun menjawab jika ia bisa melakukannya dan berbohong jika ia sedang libur bekerja sehingga bisa membantunya membersihkan apartemen. Celine pun sangat senang karena ia merasa tertolong. Kemudian ia mengajak Meldy masuk ke apartemennya dan memberitahu area mana saja yang harus dibersihkan, sekaligus menunjukkan sabun cucian yang ada di sana. Namun mata Meldy justru berfokus ke arah air keras yang berada di belakang Celine.
Celine pun berkata jika itu ia dapatkan dari bagian produk endorse yang ia pasarkan. Lalu saat Celine berangkat bekerja, secara diam-diam Meldy mengikutinya hingga ke parkiran. Dan ia sangat emosi ketika melihat Celine sedang bertukar jigong dengan agensinya di dalam mobil. Singkat cerita, pada esok harinya, Albert kembali datang menemui Gloria untuk mengambil cuciannya. Namun ibunya berkata jika miliknya belum selesai karena masih mengantri cucian customer yang lain. Albert pun tak peduli, ia justru memberikan ibunya cucian kotor yang baru. Meldy melihat Gloria diperlakukan seperti itu menjadi sangat emosi. Dia pun membuat rencana dengan menyebab Albert menjadi tersangka dari kasus pembantaian berantai yang ada di kota mereka. Ketika Jacob datang membawa cucian kotornya, Meldy pun menanyakan perihal kasus yang Jacob tangani. Di sana Jacob berkata jika ia belum mendapat satupun petunjuk dan hal itu membuatnya ingin menyerah. Lalu Meldy menunjukkan pakaian kotor dari Albert dan mengatakan seolah-olah kasus yang terjadi ialah perbuatan dari Albert. Jacob yang termakan omongan dari Meldy lantas mencurigainya, dan ia pun memfoto barang-barang serta cucian dari anak Gloria tersebut. Esok harinya, Meldy berpura-pura mengantarkan cucian bersih ke apartemennya Celine. Ketika Celine lengah, ia pun lalu mengikutinya. Yang ternyata Celine mengunjungi apartemen agensinya. Mereka pun bermain futsal hingga kelelahan. Namun sialnya, mereka tak mengetahui jika secara diam-diam Meldy masuk ke dalam apartemen. Berbekal air keras itu, Meldy melukai Celine beserta agensinya itu hingga mereka berdua berpindah alam. Jacob yang tahu jika kekasihnya yang main serong dengan agensinya itu menjadi sangat histeris bercampur rasa emosi. Di sisi lain, Gloria juga sangat histeris ketika anaknya ditangkap pihak kepolisian sebagai tersangka dari kasus kematian tersebut. Sesudah itu, Meldy pun berusaha mendekati Jacob dengan berdandan semirip mungkin dengan Celine. Di sana, Meldy berpura-pura simpati dan mencoba memberi cukup semangat serta memberikan perhatian. Hari-hari pun berlalu, hubungan mereka semakin dekat. Meldy mengajaknya untuk menghabiskan waktu bersama. Ketika tujuannya telah tercapai, Meldy pun berkata jika ia sudah tak lagi membutuhkan Tuan Manny. Ternyata dahulu Tuan Manny adalah majikan dari Meldy yang saat itu ia bekerja sebagai pembantu di rumahnya. Tuan Manny memiliki kelainan di mana ia suka bermain futsal dan menjebol gawang milik anaknya sendiri. Meldy yang melihat hal itu merasa sangat iri dan juga terobsesi ingin dijebol oleh Tuan Manny. Lalu ketika anak Tuan Manny curhat perihal perilaku ayahnya, anaknya bilang dia telah dibobol berkali-kali. Mendengar hal itu, Meldy terlihat kasihan kepadanya. Namun dalam hatinya, dia sangat ingin merasakan bagaimana rasanya gawangnya dijebol oleh Tuan Manny. Setelah itu, ia pun menemui Tuan Manny dan menggunakan kostum dinasnya. Namun, sikap dari Tuan Manny justru menolak Meldy. Dan hal itu tidak sesuai dengan imajinasinya Meldy. Meldy yang emosi lalu menusuk Tuan Manny dengan suatu cairan hingga membuat Tuan Manny menjadi seperti saat ini. Namun kini Meldy telah memiliki Jacob, sehingga ia tak membutuhkan Tuan Manny lagi. Meldy lalu menghabisinya dan lalu membuangnya ke dalam sungai. Beberapa bulan telah berlalu, kini Meldy telah hamidun hasil kerja kerasnya bersama Jacob. Tak berselang lama, Jacob menerima telepon dari rekan kerjanya jika Tuan Manny dan putrinya telah ditemukan di area sungai. Jacob pun bergegas kembali bertugas, dan di satu sisi Meldy terlihat cukup panik. Lalu pada malam harinya, Meldy berhalusinasi jika ia dikunjungi oleh putrinya Tuan Manny. Mereka bertengkar hebat di tempat laundry itu. Padahal ternyata itu ialah customer lain yang sedang mengambil cuciannya. Dan Meldy tak sengaja telah membuatnya meningsoy. Ternyata diketahui bahwa anak Tuan Manny ternyata sudah dihabisi oleh Meldy ketika dia curhat kepada Meldy. Tak lama Jacob pun datang dan tentu kejadian itu pun dilihat oleh Jacob. Dan Jacob baru menyadari jika selama ini orang yang ia cari-cari ialah Meldy sendiri. Meldy dan Jacob pun berduel di sana. Yang dimana pada akhirnya ternyata Jacob pun kalah. Dan ia pun menjadi lumpuh permanen. Jacob pun kini tak berdaya dan menjadi pengganti yang hanya bisa mengikuti obsesi dari Meldy. Dan tamat. Begitulah alur cerita dari film ini. Like jika kalian menyukai video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan tulis komentar kalian di bawah. Gue ucap dulu, see you guys.